Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari SMA Negeri 1 Suko ingin berbagi bagaimana perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan di SMA Negeri 1 Suko. Bapak Ibu sekalian, perencanaan pembelajaran dan asesmen ini merupakan rencana pembelajaran yang dirancang untuk memandu Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sehingga bentuknya lebih rinci dibanding dengan alur tujuan pembelajaran. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau dulu dikenal dengan RPP atau dalam bentuk modul ajar yang terbaru. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu lagi membuat RPP. Karena di dalam modul ajar ini komponen-komponennya sudah lengkap. Yang di dalamnya juga meliputi RPP dan juga perbandingan komponennya lebih lengkap bila dibandingkan dengan RPP. Sebagaimana terlihat dalam tabel, modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar bagi anak didik. Membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jika pada tabel sebelumnya menunjukkan komponen minimum pada modul ajar, pada tabel berikut ini komponen modul ajar dengan komponen yang lebih lengkap. Berikutnya adalah pada penyusunan modul ajar, pendidik memiliki keluasan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia, atau pendidik mengembangkan sendiri modul ajarnya sesuai dengan konteks dan kebutuhan serta karakteristik peserta didik yang ada di sekolah. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran maupun modul ajar, rencana asesmen perlu disertakan dalam perencanaan pembelajaran. Asesmen adalah aktivitas yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam modul ajar, rencana asesmen ini dilengkapi dengan instrumen serta cara bagaimana melakukan penilaiannya. Ada beberapa asesmen yang sebaiknya dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik, feedback bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif dapat meliputi antara lain yang A, asesmen awal di pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dengan ini nanti sudah ada Ibu kita Puluki untuk menampilkan video pembelajarannya. Yang B adalah asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Ini juga nanti sudah ada Ibu Luki yang menjadi proses pembelajaran. Dan asesmen yang kedua adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran.
Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijaksanaan satuan pendidikan. Berikut adalah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhan. Perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5 meliputi yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan pelajar Pancasila. Diikuti berikutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Dan ketiga adalah merancang dimensi, tema, alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dan yang keempat adalah menyusun modul proyeknya. Dan yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, perencanaan P5 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Di SMA Negeri 1 Suko, Mojokerto, kami selalu mengawali perencanaan P5 dengan membentuk tim fasilitator P5. Tim fasilitator P5 ini di sekolah kami tidak lain adalah Bapak Ibu guru pengajar di jenjang kelas yang akan dilaksanakan P5. Fasilitator memiliki peran yang cukup penting dalam P5. Hal ini dikarenakan fasilitator memiliki tanggung jawab dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila itu sendiri. Melakukan penilaian yang mengacu pada prinsip asesmen yang sudah ditentukan dalam memonitor perkembangan profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus sasarannya, dan mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan proyek profil yang menjadi ruang lingkup belajar peserta didik. Bapak Ibu sekalian, setelah terbentuk tim fasilitator P5, maka kami beserta Bapak Kepala Sekolah melakukan identifikasi kesiapan sekolah kami dalam pelaksanaan P5 dan merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Dimensi profil pelajar Pancasila meliputi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat adalah kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kemudian untuk tema P5 yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan di SMA meliputi beberapa pilihan. Jadi ada tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, antara lain yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat,
bangunlah jiwa raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam adalah rekayasa dan teknologi. Dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Untuk modul P5 kami melakukan persiapan meliputi beberapa hal ya. Yang pertama, langkah-langkah persiapan modul proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, menentukan perencanaan, menentukan perancangan modul berdasarkan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Ini bisa merupakan mengadaptasi atau memodifikasi modul yang sudah tersedia atau merancang modul sendiri secara mandiri. Yang keempat, mengidentifikasi, memodifikasi, menyelaraskan modul yang sudah ada, atau kita menyusun tujuan, merancang asesmen dan mengembangkan aktivitas kita sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.